Baik, sekitar 1 hari yang lalu saya ada pertanyaan dari Mas Franky Giat. Kenapa harus ada namanya paket data? Sedang kalau saya perhatikan yang menghubungkan internet ke jaringan global hanya berbentuk IP address, IP publik, bukan paket data. Menarik. Sedangkan kalau saya lihat konsep jaringan LAN bisa saling terhubungan karena IP address tanpa perlu pakai data atau ISP. Yang bedanya hanya tidak bisa mengakses jaringan global. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pertanyaan, namanya juga manusia, tidak jauh dari kesalahan. Oke, mungkin cara ngelihatnya gini. Oke, saya kasih gambar dulu baru lagi dah. Ini ya. Oke. Kalau ada 2 komputer, paling gampang mah lihat WiFi Anda lah. WiFi sama access point. Itu di WiFi sama access point biasanya ada lampu nyala-nyala itu. Jadi ada lampu nyala mati. Oke. Jadi ini misalnya access point ya, di sini access point. Salah. Di sini ada access point. Di sini ada komputer. Bisa komputer ya. Komputer, bisa laptop, bisa handphone dan sebagainya. Tapi yang kita lihat lampunya ya, lampu di hub juga, di switch, di LAN juga ada lampunya sih. Nah, kalau perhatian lampunya nyala mati itu. Itu bukan sembarangan nyala matinya sebenarnya. Jadi mau WiFi, mau kabelan, mau fiber optik, mau apapun, pasti ada lampunya dan lampunya nyala mati. Dan itu ada artinya sebetulnya. Jadi lampu itu nyala mati, dia nyala pada saat dia ngirim data. Dia mati pada saat dia tidak mengirim data. Artinya dia hanya mendengarkan. Dia menerima. Jadi waktu dia nerima dia mati. Kalau dia transmit dia nyala, dia ngirim data dia nyala. Jadi dia ngirim data atau transmit dia nyala. Nah, sekarang waktu dia ngirim data, jadi nggak selama waktu itu dia akan ngirim data ya. Jadi misalnya kita punya sambungan. Ini sambungannya terserah, mau bisa kabel LAN, bisa fiber optik, bisa satelit, bisa WiFi, sama aja sih sebenarnya. Nah, waktu ngirim data, dia akan ngirim. Data dikirim. Ke sini, kirim. Oke. Nanti dibalas dari sebelah sini. Jadi ini waktu ngirim ini, yang ini nyala nih lampunya. Yang ini mati kondisinya. Terus masuk, ke sebelah sana. Nanti kalau dia balas, dia akan kirim datanya lagi gini. Ini data dikirim. Ke sini, masuk ke sebelah sini. Oke. Jadi waktu ngirim, akses pointnya nyala lampunya, yang ini mati lampunya. Terus data masuk ke sini. Jadi bentuknya seperti ini, gitu. Dan ini yang namanya satu paket. Jadi paket tuh sepanjang ini gitu. Nah, apa hubungannya paket ini sama IP address, sama apa segala macam. Nah, waktu dia ngirim kan isinya 1010 sih. Sebenarnya 1010 dikirim. Jadi dia nggak bisa ngirim gambar sebenarnya. Nggak bisa ngirim gambar, nggak bisa ngirim teks, nggak bisa. Yang dikirim angka 1010 doang. 1 tuh bisa tegangan 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt. Atau misalnya kalau kita pakai radio, satunya bisa 1000 Hz, 2000 Hz. 1000 Hz, nolnya 2000 Hz misalnya kayak gitu. Jadi dia cuma 2 nada gitu sebenarnya. Jadi bisa berbentuk nada, bisa berbentuk cahaya bisa nyala mati, bisa berbentuk frekuensi yang ganti-ganti frekuensinya segala macam. Karena ini media yang dipakai ngirimnya hanya bisa frekuensi sih sebenarnya. Jadi nggak bisa jadi kita harus terjemahkan 10 jadi frekuensi. Nah, sekarang apa yang kita rakit dalam sininya? Jadi rakit pertama kali adalah kita harus ngasih tahu. Kalau kita lihat di komputer, oke, clear layar dulu. Ini saya gedein dulu ya, zoom in biar gambarnya lebih enak lihatnya. Biar kelihatannya lebih enak di sini. Clear layar.
if config more. Oke. Kalau kita lihat layar ini, nah ini ada MAC address nih, MAC address. Di sini ada IP address. MAC address tiap komputer, tiap device, tiap handphone, tiap access point, tiap server segala macam MAC addressnya lain-lain. Jadi waktu pertama kali dia ngirim, di sini ngasih tahu nih, saya kasih garis aja ya. Jadi yang pertama kali di sini, pertama kali dikirim data informasinya adalah dalam sini ada tulisannya, misalnya ini dikirim untuk MAC source sumbernya sama MAC destination, supaya dia tidak ngirim ke, kan ini yang di jaringan ada banyak macam-macam, ada laptop, ada handphone segala macam, supaya tahu dia mau ngirim kemana, dia ngasih tahu ini source-nya dari mana, destination mana, ini MAC-nya. Ini juga sama, dari sini dia akan ngirim hal yang sama di sini. Ini MAC source, MAC destination, itu ada di sini, gitu ya. Nah, kalau sampai sini nanti datanya akan dikirim ke sini, nyampe ke MAC source ini. Kalau dia akan ngirim ke tempat lain lagi, diganti MAC source-nya sama destination, sama si access point akan ganti MAC source ini, tapi informasi yang di belakangnya dia tempelin lagi ke paket yang selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya dia pengen tahu ini sebenarnya tujuan kemana, ke Google, ke Facebook, ke Instagram, kemana. Baru setelah informasi tentang MAC source, MAC destination, di sini ada lagi data lagi tambahan. Oke. Di sini ada tambahan lagi data. Ditujukan pada siapa gitu. Di sini ada IP source sama IP destination. Kita cemplungin di sebelah sini. Tapi bukan hanya itu ya. Jadi ada IP source, IP destination, dia ngasih tahu ini IP versi berapa lah, terus udah lewatin berapa router lah, segala macam ada di sini nih, di IP ini. Di yang selanjutnya di sini. Oke. Di sini juga sama. Ada IP. Di sini urusannya IP. Oke. Jadi yang panjang ini namanya paket. Yang panjang ini namanya paket. Sini aja ya kali. Paket. Yang sepanjang ini namanya paket. Dalam paket ini awalnya akan ngasih tahu MAC source sama destination. Kemudian dikasih tahu IP source destination. Cuman di IP ini tidak ada mekanisme bahwa dia itu reliable nyampe. Dia akan berusaha nyampe aja. Cuman dia tidak tahu kalau datanya hilang atau segala macam. Makanya di sini ada mulai dipasangin di sini. Oke. Di sini kita mulai ada port source, port destination, terus ada nomor paket. Ini paket nomor berapa? Karena data nggak bisa dikirim satu, misalnya 10 mega file, dikirim 10 mega nggak bisa. Data itu dipotong kecil-kecil jadi paket-paket. Jadi paket, kenapa istilah paket itu keluar? Karena data yang gede dipotong kecil-kecil jadi paket. Cuma dikasih nomor selanjutnya, gitu ya. Oke, ada nomor port source, port destination. Nah, setelah ini semua beres, sampai titik ini adalah data udah dijamin nyampe, baru kita kirim potongan data yang benarnya. Di sini adalah potongan data. Jadi kita kalau punya file besar, akan dipotong-potong kecil-kecil, potongannya masuk ke sini. Jadi misalnya ini file besar. Ini data yang benar yang mau dikirim ya, ini data. Ini data. Oke, yang mau dikirim filenya besar, ini besar banget, ini akan dipotong kecil-kecil. Oke, jadi ini dipotong kecil-kecil menjadi paket. Oke, ini paket satu, ini paket datanya yang ini, makanya kita sebutnya paket data karena potongan kecil-kecil. Nah, IP source destination ada di dalam sini sih sebenarnya.
Jadi untuk kita ngirim, kita kasih tahu MAC address, kita kasih tahu IP, kita kasih nomor port, web misalnya portnya 80, kita tahu semua web 80, SMTP 25 buat email dan sebagainya. Jadi kita kasih tahu semua di sini, baru potongan datanya kita kirim. Di sebelah sana nanti potongan-potongannya disatukan, dia akan jadi data lagi yang seperti ini. Karena kita kasih nomor, gitu. Jadi kira-kira penjelasannya seperti itu. Penjelasan ini Anda bisa dapat sih sebenarnya di kuliah saya. Oke, bentar. Ada ya. Ada di kuliah saya di sistem operasi jaringan komputer. Anda bisa masuk ke kuliah saya. Oke, di LMS Ono Center /Moodle di kuliah jaringan komputer Jarkom. Ini kuliahnya khususnya ada di sini. Yang pertama di konsep TCP/IP gitu. Demikian ini untuk menjawab pertanyaan Mas Fahri Giat. Mudah-mudahan bisa mengerti apa bedanya paket, data, IP, address dan sebagainya. Buat orang awam memang pusing karena nyampur jadi satu. Padahal sebetulnya ini misah-misah sih sebenarnya. Oke. Demikian mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Mas Fahri tadi.